sucikan di yang kita cintai Sri Mariamman Pasiran. Bersama-sama telah kita laksanakan mulai dari pertama tadi yaitu Bhajan, kemudian Pratene, dan sekarang kita masuki acara selanjutnya yaitu Dharma Wacana, di mana pada kesempatan hari ini sama pada hari ini kembali kita akan mendengarkan satu buah sloka dari kitab suci yaitu Srimad Bhagavatam. Sebelum membacakan sloka dari Srimad Bhagavatam, marilah kita bacakan mantra untuk membacakan sloka dari kitab suci yang akan saya pimpin. Saya bacakan satu kali, kemudian kita ikuti bersama. Govinda nama sankirtanam, Govinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam Skanda 4 bab 24 sloka 77. Vindate puruso musmat yat yat iccati asadvaram magita gitat supritak shreyasam ekavallabat. Artinya, personalitas Tuhan yang Maha Esa adalah tujuan yang paling dicintai di antara segala berkat yang bertuah. Seorang manusia yang menyanyikan lagu yang aku nyanyikan ini dapat memuaskan personalitas Tuhan yang Maha Esa. Penyembah tersebut karena mantap dalam bakti kepada Tuhan bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ulangi sekali lagi. Personalitas Tuhan yang Maha Esa adalah tujuan yang paling dicintai di antara segala berkat yang bertuah. Seorang manusia yang menyanyikan lagu yang aku nyanyikan ini dapat memuaskan personalitas Tuhan yang Maha Esa. Penyembah tersebut karena mantap dalam bakti kepada Tuhan bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dari sloka ini diucapkan oleh Dewa Siwa. Pada waktu itu para putra dari Maharaja Pracinarbari yang berjumlah 10 orang hendak melakukan pertapaan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Dewa Siwa. Mungkin orang bertanya, mengapa para putra sang raja tersebut bisa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Dewa Siwa? Pada sloka sebelumnya Dewa Siwa menjelaskan hal tersebut. Dia berkata, kalian bisa bertemu denganku karena segala sifat-sifat baik yang kalian miliki. Kenapa bisa begitu? Dewa Siwa kemudian melanjutkan perkataannya, sifat-sifat baik yang dimiliki seseorang itu memungkinkan dirinya untuk dekat kepada Tuhan. Dengan sifat-sifat baik yang dimiliki oleh seseorang, maka dirinya berhak mendapatkan guru untuk mengajarkannya bagaimana cara untuk mencapai Tuhan. Nah, ke-10 putra raja tersebut yang penuh dengan segala sifat-sifat yang baik, yang hendak mencari Tuhan, di tengah perjalanan bertemu dengan siapa? Dengan Dewa Siwa. Memangnya Dewa Siwa itu siapa? Dewa Siwa adalah penyembah Tuhan nomor 1, sehingga dia mendapatkan kedudukan di samping daripada Tuhan. Dia dipuja sebagai Mahadewa, dewata yang paling utama. Siapa yang dipuja oleh Dewa Siwa? Dewa Siwa memuja Sri Rama atau Krishna, atau yang kita kenal dengan nama Wisnu.
Dewa Siwa yang selalu berada dalam kondisi meditasi, dia selalu mengucapkan nama Rama di dalam hatinya. Kita nggak tahu. Yang kita tahu cuma apa? Waktu kita ngeliat foto Dewa Siwa, ya kan? Dia berada dalam posisi sedang meditasi. Cuma kita nggak tahu dia meditasi kepada siapa. Kan gitu. Dewa Siwa sedang meditasi. Dia pegang Rudraks, ya kan? Dia pegang Rudraks. Kalau kita pegang Rudraks, kita baca nama siapa? Kita baca Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, ya kan? Kalau Dewa Siwa yang pegang, dia baca nama siapa? Apa dia baca nama dia sendiri? Enggak. Ternyata dia membaca nama siapa? Nama Rama. Dia sendiri yang mengatakan, aku mengucapkan nama Rama selalu dan setiap saat, dimanapun aku berada, kapanpun, nama Rama selalu dia ucapkan di dalam hati. Enggak? Baru Dewa Siwa datang, muncul untuk memberikan pelajaran yang sangat penting kepada ke-10 putra dari raja ini. Pelajaran apa itu? Pelajaran bagaimana caranya seseorang bisa mencapai kepada Tuhan dengan cara yang paling mudah dan cara yang paling cepat. Inilah dikatakan di sini. Personalitas Tuhan yang Maha Esa, jadi Tuhan itu adalah tujuan yang paling dicintai di antara segala berkat yang bertuah. Jadi barangkali waktu kita datang ke kuil, kita sembahyang, dari rumah kita udah siapkan semua, udah mandi, udah pakai pakaian yang bersih, kita datang, kita mau sembahyang. Nah, setiap orang yang mau sembahyang, pasti kan mereka sembahyang punya niat, punya keinginan. Kalau nggak ada keinginan, ngapain nggak datang ke sini? Kan lucu. Mau ngapain datang ke kuil? Mau sembahyang. Untuk apa sembahyang? Ya untuk sembahyang aja. Nggak bisa. Kalau kita datang ke kuil cuma untuk sembahyang aja, maka sembahyang kita ada yang kurang. Karena kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan, kita datang. Tapi tiap orang kan butuhnya lain-lain, ya kan? Tiap orang butuhnya lain-lain. Ada yang lagi sakit, datang dia ke kuil. Apa mungkin dia minta mobil? Enggak, pasti dia minta sehat, ya kan? Ada orang yang lagi punya masalah, kekurangan uang misalnya, dia datang, dia memohon bantuan karunia dari Tuhan berupa rezeki uang. Tuhan mendengar semua doanya dan Tuhan mengabulkan doa setiap orang. Tuhan mengabulkan doanya. Cuma masalahnya apa? Kita nggak tahu kapan kita akan menerima berkat tersebut. Kan prosesnya ada. Kita datang. Kalau yang pas cepat, dapat dia cepat. Kalau yang pas lambat, dapat dia lambat. Tetapi Tuhan tahu, setiap yang datang dan meminta sesuatu, Tuhan akan berikan. Pasti diberikan. Cuma masalahnya kapan, kita yang nggak tahu. Kalau diberikan, pasti diberikan. Karena, kenapa coba? Untuk bisa datang ke kuil saja, itu suatu hal yang sangat sulit. Percaya atau tidak percaya, walaupun rumah kita dekat, kalau tanpa izin daripada Tuhan, jangan harap kita bisa datang ke kuil. Ya kan? Dibuatnya kita sakit di rumah, apa mau dibilang? Gak bisa kita datang. Ya kan? Dibuatnya keluarga kita ada yang meninggal, gak bisa kita datang. Walaupun rumah kita di depan bahkan, gak bisa. Jadi kita yang datang pada hari ini, walaupun rumah kita dekat, kita bisa datang ke kuil. Ketika kita bisa datang saja, kita harus tetap mengucapkan terima kasih. Karena apa? Terima kasih Tuhan karena telah mengizinkan saya kembali pada hari ini bisa datang dan memuja dirimu di kuil, di tempat engkau dipuja. Tuh, terima kasih yang pertama. Pada waktu kita melangkah masuk ke dalam, kita duduk di sini, itu dulu kita bilang terima kasih. Kemudian apa yang dikatakan di sini? Seorang manusia yang menyanyikan lagu yang aku nyanyikan ini dapat memuaskan Tuhan. Jadi Dewa Siwa menyanyikan sebuah lagu, ada berapa sloka panjang. Kepada siapa? Kepada 10 anak raja tadi. Dia nyanyikan dari awal sampai habis lagunya, seperti kita perhatikan tadi. Didengarkan oleh 10 anak raja tadi, dan mereka langsung ingat. Mereka langsung hafal. Apa dikatakan di sini? Lagu yang aku nyanyikan ini dapat memuaskan Tuhan. Lagu itu berisi segala puja-pujian kepada Tuhan. Dan ternyata memang tidak setiap orang bisa menyanyikan lagu tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Dewa Siwa sendiri tadi. Hanya mereka yang telah memenuhi syarat yang bisa mendapatkan pengetahuan tentang
Tuhan. Sama seperti halnya, hanya mereka yang diizinkan oleh Tuhan yang bisa datang ke kuil. Lalu yang nggak datang ke kuil, yang tidak datang ke kuil, yang tidak bisa datang ke kuil itu juga mendapatkan izin dari Tuhan. Mereka dapat izin untuk tidak datang ke kuil. Jadi jangan salah, yang bisa datang pun karena karunia Tuhan, yang nggak bisa datang pun karena karunia Tuhan. Mana yang lebih bagus? Hanya Tuhan yang tahu. Bagi kita, karena kita sudah mampu, karena kita sudah siap, karena kita sudah memenuhi syarat, kita diperkenalkan untuk datang. Karena kita sudah siap, kita sudah pantas untuk datang ke hadapannya. Bagi yang belum, Tuhan mengizinkan mereka untuk belum. Apa yang gak datang ke kuil mereka merasa sedih? Ada yang sedih, ada yang biasa-biasa aja. Apa yang datang ke kuil merasa bahagia? Ada yang bahagia, ada juga yang biasa-biasa aja. Jadi tiap orang ternyata berbeda-beda, gak ada yang sama. Dikatakan selanjutnya, penyembah tersebut karena mantap dalam bakti kepada Tuhan bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan dari Tuhan. Jadi setelah seseorang berusaha mendekati Tuhan, itu kan prosesnya lama. Walaupun nampaknya cepat, tapi sebenarnya itu sudah dimulai dari kelahiran yang lalu. Jadi kalau kita melihat ada anak kecil bisa bajan, sementara yang nenek-nenek aja nggak bisa bajan, artinya apa coba? Di kelahiran yang lalu, dia anak kecil itu sudah mulai bajan. Kelahiran sekarang, baru baca sebentar, udah bisa nyanyi. Baru dengar 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah bisa ngikuti. Tapi yang udah besar sekalipun, diajari 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak bisa-bisa juga. Semua ada penjelasannya, nggak ada yang tiba-tiba. Seperti orang bilang, ada orang meninggal, kenapa dia meninggal? Dia kena serangan jantung, tiba-tiba. Nampaknya tiba-tiba, serangan jantung. Masuk nonton TV, tiba-tiba kena serangan jantung. Apa itu tiba-tiba? Enggak, dia nggak ingat. Dari kecil dia lahir, sampai dia kena serangan jantung, dia nggak ingat berapa banyak ayam udah dia makan, kambing, ya kan, udang, yang semua kolesterol itu menumpuk di jantungnya, menyumbat pembuluh darah, terus dia kena serangan jantung. Nggak tiba-tiba serangan jantung itu, prosesnya lama. Baru terakhir dia kena serangan jantung, kita bilang apa? Tiba-tiba. Mati lampu misalnya, kita bilang, wah tiba-tiba mati lampu. Nggak tiba-tiba itu, prosesnya lama. Harus ada hujan dulu, harus ada petir dulu, petirnya kena pohon, pohonnya tumbang, kena kabel, baru mati lampu. Lama prosesnya. Nampaknya kita lihat tiba-tiba mati lampu. Bayi lahir, tiba-tiba lahir. Mana ada tiba-tiba? Proses di kandungannya berapa bulan, Bu? 9. Itu masih di kandungan itu. Untuk dapatkan anaknya aja butuh berapa tahun mungkin kadang-kadang sebelum bisa mengandung. Untuk dapatkan suami atau istrinya butuh berapa tahun lagi? Lama prosesnya, panjang. Apalagi kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, panjang prosesnya. Tapi apa dikatakan Tuhan? Jangan takut. Sepanjang apapun prosesnya, di dalam jalan untuk mencapai Tuhan itu, jalannya sangat membahagiakan, sangat menyenangkan, dan sangat penuh dengan segala keberuntungan. Jadi tidak ada kerugian apapun kalau kita dekat dengan Tuhan. Sama sekali tidak ada kerugian. Seperti yang dikatakan dalam slogan tadi, mereka yang mantap dalam bakti kepada Tuhan, artinya apa? Dia sudah mengetahui Tuhan sumber segala-galanya, Tuhan yang memelihara segala-galanya, dan segala-galanya akan kembali kepada Tuhan. Dan kita ulangi, Tuhan sumber segala-galanya, Tuhan yang memelihara segala-galanya, dan semuanya ini akan kembali kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia udah ngerti ini semua. Kalau dia ngerti ini semua, apa yang perlu dia takutkan? Dengan mengetahui ini semua, dia sudah mantap dalam hatinya. Tuhan yang saya puja juga ada di dalam hati. Ketika dia mantap dengan Tuhan yang dia puja dalam hati, maka apa yang dikatakan di dalam sloka tadi, apapun yang diinginkan oleh penyembah tersebut, maka Tuhan akan mengabulkannya. Masalahnya, ketika orang sudah mantap dalam Tuhan dalam hatinya, dia nggak punya keinginan apa-apa lagi. Dia sudah sangat bahagia karena dia mengetahui ternyata Tuhan yang saya puja tidak jauh, dekat di dalam hati. Apalagi yang saya butuhkan? Nggak saya minta pun udah dia kasih. Belum saya datang untuk ngomongnya dia udah tahu.
Apa yang perlu saya minta lagi? Apa yang perlu saya butuhkan? Dia sudah memenuhi semuanya. Kita dibuatnya selalu berbahagia. Yang perlu kita ketahui cuma itu. Oleh karena itu Dewa Siwa tadi mengatakan, lagu yang kita nyanyikan kepada Tuhan itu bukanlah sembarang lagu. Di dalam lagu tersebut penuh dengan nama Tuhan. Nama Tuhan itu sama seperti Tuhan itu sendiri. Jadi artinya apa? Dimanapun kita berada, nggak cuma di kuil, kan kita bisa mengucapkan nama Tuhan. Maheswara, Siwa, Sakti, Muruga, Ganesha. Khusus untuk Kali Yuga, dia memberikan nama apa? Rama, Krishna, dan Hari. Jadi kita selalu bisa mengucapkan nama Tuhan dimanapun kita berada. Kita ucapkan 1 kali hari ini, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sambil kita jalan, sambil kita masak, misalnya ibu, sambil gosok, sambil nyuci, yang anak sekolah, waktu mau berangkat ke sekolah, nggak mau pun diucapkan dengan mulut, ucapkan dalam hati. Kalau sendirian baru ucapkan mulut, suara nggak mau keras, ucapkan pelan. Yang jelas ucapkan selalu, ucapkan aja. Nah, oleh karenanya, marilah kita nyanyikan sekali lagi Maha Mantra Hari Krishna. Jadi kalau mengajarkan yang ada di buku Pratene, kita butuh waktu khusus. Tapi kalau untuk mengajarkan nyanyi Maha Mantra Hari Krishna, bisa di mana-mana. Dan mengajarkannya pun lebih mudah. Nah, mari kita nyanyikan. Itu yang bagus. Ada yang mau bertanya tadi. Ya. Kenapa Krishna tidak dapat dipahami dengan kata-kata, tapi dapat dipahami dengan kasih sayang? Jadi kalau yang pernah nonton film Krishna, kartun, pernah nonton? Itu kan kata-kata dia. Dia bilang itu kepada Dewa Brahma. Dewa Brahma, aku tidak bisa dipahami dengan kata-kata, ya kan? Aku hanya bisa dipahami dengan kasih sayang dan layanan. Kenapa coba? Karena Krishna sendiri yang merupakan sumber dari segala sesuatu, dia sudah ada jauh sebelum kita ada. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan menghendaki dari kita adalah kasih sayang, bukan yang lain-lain. Kasih sayang itu artinya apa? Pelayanan dari kita kepada dirinya tulus dan ikhlas. Jadi kita persembahkan segala yang kita miliki. Bagaimana caranya? Pertama kita harus tahu dulu, buku ini punya siapa, ya kan? Punyaku atau punya Krishna? Baju ini punya siapa? Punyaku atau punya Krishna? Ya? Badan ini punya siapa? Ini badan punyaku atau punya Krishna? Makanan yang ku makan itu punya siapa? Punyaku atau punya Krishna? Bapakku, ibuku, adikku, semua kita harus jelas dulu, ini punyaku atau punya Krishna. Kalau kita tahu semuanya, kita persembahkan semuanya kepada Krishna. Seperti itu. Kasih sayang itu artinya apa? Kita memberikan segalanya, bahkan kita tidak meminta apapun juga untuk diri kita sendiri. Karena kita tahu, saya saja juga punya Krishna. Jadi kalau saya minta untuk diri saya sendiri, itu kan udah salah istilahnya. Kita aja punya dia, masa kita minta untuk kita sendiri? Nggak ada kita sebenarnya. Dia memiliki semuanya, termasuk kita sendiri. Makanya pelayanan itu apa? Kita melepaskan semuanya dan kita memegang kaki dia. Itulah pelayanan. Kita lepaskan semuanya. Yang tadinya kita masih terikat, saya punya anak harus dirawat, saya punya suami. Tapi dengan kita telah mengenai Krishna pemilik semuanya, apa yang kita lakukan? Suami saya juga adalah milik Krishna. Kalau saya melayani suami saya juga melayani Krishna. Saya punya anak, ya kan gitu. Anak saya milik Krishna, bukan milik saya. Dititipkan kepada saya. Saya punya siapa? Saya juga punya Krishna juga. Saya diperintahkan untuk melayani anak, suami, masyarakat, kita dan sebagainya. Jadi semua berhubungan dengan Tuhan. Gak ada yang gak berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu sesuatu berhubungan dengan Tuhan atau tidak? Kita harus dekat. Ibu-ibu tahu api panas? Kalau apinya di sini terasa nggak panasnya? Terasa nggak? Apinya di situ, kamar siul, terasa panasnya? Nggak ya? Kalau mau terasa gimana? Harus dekat, harus masuk kita ke dalam, harus kita tempel, baru terasa panasnya. Tuhan juga sama. Kalau kita cuma cerita dari sini-sini aja, nggak tahu. Kita harus tes sendiri. Nama Tuhan. Bagaimana cara tesnya? Nama Tuhan. Itulah mengapa diberikan nama dia. Nampaknya sepele, nama Rama, Krishna. Coba kita ucapkan satu hari, satu kali, sampai di mana kita bisa nggak berhenti mengucapkan nama dia, baru kita bisa melihat
Tuhan itu ada atau tidak, dia akan tunjukkan. Seberapa hebat. Seperti Brahma selalu mengucapkan nama Krishna, tapi dia nggak pernah melihat Krishna sekalipun. Sampai pada suatu saat di mana Krishna memanggil Brahma sendiri datang ke hadapan dia, ya kan? Baru Krishna bilang, aku tidak bisa dipahami dengan kata-kata, tapi dengan cinta kasih sayang. Seperti itu. Marilah kita nyanyikan Mahamantra Krishna. Yuk. Govinda nama Sankirtanam. Govinda, Govinda, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Govinda nama Sankirtanam. Govinda, Saya kira dengan para mas Santi. Om Santi 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 Om Jai Sri Srimad Bhagavatam Gita. Jai